Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para jemaah grup 6 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insya Allah dalam rangka memperjalankan sebuah rohani kepada Allah, setelah kita mengenal lebih dalam pencarian kita kepada Tuhan, yang mana dikatakan sewujud Tuhan itu tidak memiliki wujud umat. Kalau kita berbicara mengenai wujud Tuhan pada hakikat, sudah pasti hakikatnya adalah diri, mewujudnya adalah insan. Tapi kalau kita berbicara tentang wujud Tuhan semata, wujudnya adalah dirinya sendiri. Yang dimaksud dengan dirinya sendiri sebuah wujud yang dia jadikan bernama diri, yang dikatakan sesuatu yang berdiri. Kalau kita bicara tentang Tuhan bukan bicara tentang umat, maka tidak adalah persekutuan kodrat di dalam itu. Kalau kita mengkaji wujud Tuhan dalam Tuhan, artinya kita mencari wujud yang berdiri yang bernama mengaku Allah. Pencarian Tuhan dengan Tuhan artinya apa? Tidak berdasarkan hakikat diri. Jangan nanti kalau kita tidak bisa memisah-misahkan mana kajian hakikat Tuhan pada diri dengan kajian hakikat Tuhan pada dirinya sendiri. Ini beda. Jangan disamakan pencarian itu terhadap sebuah kodrat yang bernama diri dengan kodrat yang didirikan. Pengetahuan tentang wujud diri lebih awal penting dilaksanakan sebelum kita menuju 7 makom perjalanan menuju aftarnya Tuhan. Menuju aftar arti kata menuju sifat zahirnya, karena hanya zahirnya kan yang diperintahkan untuk menyembah. Dalam hal ini para jemaah kita harus berwawasan tentang hakikat yang dikatakan diri. Yang dikatakan diri kodrat bagi Tuhan untuk Tuhan disebut dengan sifat jauhar.
Sifat jauhar adalah sebuah kodrat awal, dikatakan jauhar awal. Jauhar awal adalah sebuah diri yang dijadikan, ya, sebuah diri yang sudah ada dan tidak didirikan oleh siapapun. Ini namanya jauhar awal. Ada diri yang didirikan, ini namanya dikatakan dengan arat. Arat ini adalah diri yang didirikan, bersifat hakikat. Jadi jangan kita salah memahami pencarian Tuhan dengan wujud dirinya, tidak boleh ada wujud arat. Apa wujud arat itu? Rabbani, rohani, nurani. Itu hakikat Tuhan. Ini tidak ada hakikat Tuhan, melainkan wujudnya semata yang disembah oleh sekalian alam. Kalaulah kita hanya mengandalkan namanya yang akan kita pakai, Tuhan alam mana yang akan menyembahnya, wujud siapa yang akan menjadikan tulisan itu Tuhan? Tidak ada yang menyembah tulisan. Kalau dikatakan sudah masuk 4 batin Allah menuju asma, berarti asmanya hilang, berganti dengan napas, tanapas, ampas, nupus. Tinggal kita melanjutkan. Tetapi dalam hal ini, sebelum kita melanjutkan, kita harus berwawasan ternyata ada namanya diri jauhar, diri awal yang tidak dijadikan oleh siapapun, yang tidak oleh didirikan oleh siapapun, melainkan berdiri sendiri. Diri jauhar adalah suatu kodrat yang sangat suci, disebut dengan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus ini artinya kudus itu adalah wahyu, diri wahyu. Yang mana diri wahyu ini memiliki suatu diri yang didirikan, disebut arwah, disebut juga dengan sabitah, disebut dengan jauhar basitah. Kalau di dalam diri disebut sabitah, di luar diri disebut basitah. Diri yang basitah adalah saking sucinya jauhar sebagai Ruh Kudus, yaitu diri yang suci, dia memantulkan sebuah wujud disebut dengan ayat kerajiah, dan itu berupa pantulan kesucian. Jadi kalau kita di dalam diri hakikat mengaji diri yang tidak berdarah, tidak berurat, fanafilah, tapi dibagi diri Tuhan yang tidak berurat, tidak berdarah, itu adalah arat dan jauhar, disebut dengan diri sabitah dan ayat kerajiah, rupa-rupa yang dihalalkan. Karena dia berupa pantulan, maka pantulan ini yang terlihat. Dan diri jauhar ini adalah diri suci yang memantulkan kesuciannya kepada diri arat, disebut ayan sabitah, dan memunculkan ayan kerajiah karena pantulan dari kesuciannya. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah katakan pada kursinya tabaraku fil khalqa wallahu ta'ala wa tabaraku fil sifatun wal izzatun. Perhatikanlah olehmu keumatanku, jangan engkau perhatikan tentang zatku. Nah itu ya, perhatikan mana diriku yang dinobatkan kepada keumatan, sehingga diri umat keumatanku yang disebut Rabbil Alamin adalah sembahan dari sekalian alam. Alam akan menyembah diri sesuatu yang berdiri di dalam nama yang disebut Allah. Seperti apa wujud yang berdiri di dalam
adalah diri yang sudah ada berdiri bernama jauhar, suatu kodrat yang paling suci disebut diri wahyu. Diri wahyu atau jauhar wasitah inilah memantulkan nur kesuciannya kepada ayan sabitah yang bening seperti kaca, sehingga terlihatlah yang disebut ayan kerajiah. Tidak ada nama kodrat di situ. Nama kodrat-kodrat lain menandakan kodrat itu adalah kodrat Tuhan. Nanti setelah kita menjalankan 7 kali perubahan, 7 kali 4 perubahan, maka kita akan tahu seperti apa wujud yang berdiri di dalam asmanya bernamakan Allah. Seluruh batin yang ada di alam akan takhluk dan sujud bersahadat kepada diri yang berdiri di dalam asmanya Allah. Seluruh nur akan masuk, seluruh batin akan masuk, seluruh ruh akan masuk, seluruh wujud akan masuk. Semua akan tunduk di dalam sahadat batin kepada Allah. Nur bersahadat, batin, zat semua bersahadat kepadanya. Tentu menjadi penasaran kita seperti apa wujud itu. Tidak ada kodrat hakikat di dalamnya, melainkan wujud nyata bagi Allah ayan kerajiah dalam sebutan sebuah wujud. Dan tidak boleh wujud itu dinamakan Adam, tidak boleh dinamakan Muhammad, Nur, Zat atau batin. Tapi semuanya tenggelam di dalam sujud dan tafakur kepada Allah Rabbil Alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, dengan kita memahami apa yang pernah kita sampaikan pada kajian terdahulu, bahwa dikatakan wa zahiru rabbi wal batinu abdi. Yang zahir itulah yang menentukan pencarian Tuhan, tapi setiap yang batin itu adalah pengabdi atau umat. Yang dihalalkan sebagai perumpamaan mewujudnya Tuhan dalam kodrat jauhar basita tadi, diri yang berhakikat alat yang didirikan, memantulkan nur kudusnya dari diri jauhar, sehingga berupalah yang disebut ahyan karajiah. Inilah dari kodrat siratal ladzina an'amta alaihim, dengan diri yang beribadah melalui diri yang tempat berwujud mengibadahkan, yaitu bi'alaihim tempat sujudnya, an'amta alaihim. Begitulah kita mencari wujudnya sebuah Tuhan. Ini yang dikatakan dengan sifat la ma'ujud illah Allah. Bagaimana kita mewujudkan ilahnya di dalam kalam Allah, sehingga kita bisa menetapkan semua alam ini kalau Tuhannya. Berarti semua yang dimuliakan oleh Allah pada alam ini, dia bertuhan kepada wujud yang bernama Allah. Berarti semua yang ada di alam ini ada di dalam sebuah wujud yang bernama Allah.
Inilah diri yang didirikan. Jauhar basita dengan diri alat memantulkan ahyan kerajiah. Bukan dirimu, bukan diri siapa-siapa. Itu pantulan Allah. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, semua akan terjadi. Begitu juga dengan jasad ini. Mana jasad pantulannya? Kalau jasad ini habis, daging, kulit, urat dan tulang kembali kepada air, api, angin dan tanah, bagaimana nasib jasad yang dipakai oleh Allah? Apa bentuk jasad yang dipakai oleh Allah? Yang ada di dalam jasad ini sendiri, semua akan muncul berupa sesuatu yang berdiri, yang akan kita alami di dalam perjalanan pengkajian. Setelah adanya napas dan napas ampas nupus di dalam alif lam lam ha, dan meleburkan kodrat alif lam lam ha, hilang kodrat alif lam lam ha menjadi 4 batin. 4 batin akan mengeluarkan 4 zat bernama diwa di mani manikam. Siapa diwa di manikam ini? Mana 4 batin suci yang ada di dalam diwa di mani manikam? Dia akan muncul sampai menuju batang tubuhnya, wujud yang berdiri di dalam nama Allah. Begitu dahsyatnya persembunyian Tuhan, sehingga tidak bisa dicari oleh akal, melainkan dititipkan pesannya kepada orang yang dia percaya. Kalau ada yang mencariku, carilah di jalan ini, aku di situ. Disinilah hilang fungsi Al-Quran menerangkan tentang Tuhan dan diri, karena dibawa lari oleh satu kodrat, yang mana kodrat itu bersembunyi pada alam ini, sembahan dari sekalian alam. Laksana semua alam bertasbih, kamu tidak tahu tasbihnya apa, kemana dia bertasbih. Berbeda kita dalam pencarian Rabbil Alamin dengan Rabbin Nas. Rabbin Nas pencarian diri yang menuju sifat tunggal, menuju Ilahin Nas, mana yang ditetapkan Tuhan bagi diri, dan Tuhan sebuah wujud diri. Dan bagaimana dicari dengan Rabbil Alamin menuju aftar dalam makom basmalah, wujud nyata bagi Allah. Allah fi zahir. Apa gunanya zahir Allah setelah aftar? Wa zahiru wa alal batinu. Zahirku akan menunjukkan di mana aku. Inilah setelah berdiri zahir yang akan disembah oleh alam, maka zahir itu akan menunjukkan Allah yang wujud ilah ba'dal tunggal itu di mana. Tapi kalau tidak wujud diriku yang menunjukkan aku di mana, siapapun tidak akan mampu mencariku. Inilah yang harus kita dirikan. Baik jamaah sekalian, kita akan lakukan muzakarahnya. Salu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik memandu jamaahnya. Alhamdulillah, insyaallah ya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu. Amin insyaallah. Dan insyaallah untuk kepada para jamaah sekalian, yang mana yang mau bertanya kepada Buya, dipersilakan untuk mengangkat tangannya. Dan yang tidak bertanya agar mematikan audionya masing-masing. Silahkan Pak. Yang tidak bertanya suruh nyembah tulisan. Ya, biar dia jadikan Tuhannya tulisan. Nah, gitu aja. Insya Allah. Silakan Bapak-bapak. Ini. Sekarang ini udah dahsyat sekali. Yang pertama kepada Bapak siapa nih? Muhammad Said bukan? Muhammad Said Pak. Ya, dipersilakan Pak.
Terima kasih Pak Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Buya. Insyaallah. Amin. Amin. Yang saya mau tanyakan tadi ini Buya, kurang jelas bagi saya tadi ini tentang, mohon dijelaskan kembali Buya, diri Jauhar Basita yang Ruhul Kudus tadi ini Buya. Ya. Jauhar Basita itu adalah sebuah kodrat yang sudah ada, dijadikan oleh Allah persiapan menjadi umat yang menyembah Dia menuju sifat zahir. Ya. Setelah aku zahirkan engkau, maka engkau harus menyembahku. Gitu ya. Itu dinamakan jauhar. Diri jauhar ini adalah nur yang sangat kudus, yang sangat suci, sebuah sinar, sebuah hayat yang sangat suci. Ya. Nah, sementara diri yang dikatakan alat adalah diri yang didirikan, yang akan memantulkan kudusnya dari jauhar basita ini, sehingga terlihatlah berupa ayat kerajaan. Dan ini berupa sebuah kodrat bernama diri, tapi diri yang berdiri sendiri, atau dikatakan qiyamuhu binafsihi. Gitu. Jadi rentetannya tidak ada penciptaan terhadap jauhar. Diri jauhar adalah diri yang dijadikan dari dirinya sendiri, yang dikatakan aku adalah aku tadi. Tapi keakuannya itu adalah Tuhan dari sekalian alam. Tapi keakuan diri Tuhan yang menjadikan keakuan dirinya itu adalah Tuhan daripada diri. Disebut diri sebagai Tuhan. Ilahin nas. Beda dengan Rabbin nas, dengan Rabbi alamin. Paham? Suaranya. Coba suaranya ditekan. Alhamdulillah Buya, insyaallah. Ya. Terima kasih banyak Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Said. Dan untuk selanjutnya pertanyaan itu silakan kepada Bapak-bapak. Kepada Bapak Tahirul Rasid. Maaf, Bapak Rudi Rustandi. Silakan Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong tangannya diturunkan Pak. Terima kasih Pak Ande Juru Tablik. Ini Buya, tadi Buya menjelaskan tentang Johiru Robi wa batinu abdi ya. Bagaimana wujud Allah, kita meyakini tentang wujud Allah pada Johir dan wujud Allah pada batin itu ya. Kalau wujud Allah pada Johir kan disebutnya itu adalah wazahiru Rabbi, zahir yang menguasai. Ini yang sedang kita kaji ya. Wa Rabbi, zahir yang menguasai, wa zahiru wa Rabbi, wal batinu al abdi. Nah ini kan beda. Kalau al abdi, segala yang batinu al abdi, yang batin itu pasti ciptaan. Segala yang terlihat ini ciptaan yang berawal dari batin. Makanya dikatakan al-wal batinu abdi. Segala yang diciptakan itu adalah umat. Tapi jauhar dia adalah wazahiru Rabbi, zahir yang sudah ada dan tidak ada yang menciptakan.
Wa khalaqtuka la'ajlika wa khalaqtu li'adli. Aku jadi karena engkau dan engkau kujadikan karena aku, engkau terjadi karena aku. Makanya tidak ada yang menjadikan jauhar. Engkau jadi karena aku. Paham? Alhamdulillah, insyaallah Pak ya. Jadi kalau bagaimana nanti ke depannya seperti apa wujudnya nanti setelah pentajalian kajian dari 6 tinggal 6 lagi yang akan menyusup ke dalam alif lam lam ha, baru kita tahu nanti peningkatannya ada di dalam pengajian nanti. Ini saya memperkenalkan, jangan mengkaji diri sebuah yang berdiri dalam ayat itu tahu-taunya melalui kajian diri hakikat. Nah ini sudah salah jalannya. Tidak ada asma Allah, asma Muhammad, asma Adam di dalam wujud yang ada bernama Allah. Namanya sudah ada, nggak perlu dikasih nama lagi. Makanya kodrat yang akan terjadi di dalam itu, mana bukti ketuhanannya, seperti apa dia menjadi sembahan oleh sekalian alam, nanti akan terjawab setelah kaji ini diteruskan. Paham? Paham Buya, Ustaz. Baik, alhamdulillah Buya, terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Idris, Pak Rudi yang telah mengajukan pertanyaannya. Dan untuk selanjutnya pertanyaannya insya Allah kepada Bapak Imam yang menarik lagi tangannya. Jadi nggak mau bertanya, silakan. Terima kasih Pak Ane. Pak Fitra, tahan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, doa kami selalu untuk Buya. Amin. Amin insya Allah. Kelihatannya sekarang akal saya sudah mulai hilang Buya. Iya. Karena sudah kebingungan ini. Iya betul. Buya bilang kalau sudah kebingungan berarti akal sudah hilang. Artinya akal sudah mulai tunduk. Iya. Saya jadi bingung. Iya. Betul. Tapi saya akan mencoba lagi mencarinya gini Buya. Saya tadi kok menghubung-hubungkan antara alam jauhar, arat, basita, dan karajiah. Ya kan Buya? Tadi kalau nggak salah Buya mengatakan bahwasanya alam jauhar itu adalah yang tidak diciptakan. Dan dia sangat suci dan sangat bening. Begitu ya Buya? Iya. Ya, terus ada lagi yang sudah diciptakan adalah arat. Iya. Kalau nggak salah saya tadi ini. Iya. Sehingga tadi adalah nur yang sangat bening dan suci itu terpantullah di arat ini. Iya. Sehingga akan menimbulkan basisah tadi. Karajiah. Oh ya, terakhir nanti karajiah Bu ya. Iya. Karajiah. Nah, apakah ini semuanya zahir itu Bu ya? Dan kita sementara menyisihkan batin? Atau mohon diterangkan Bu ya? Iya. Di dalam kajian diri sesuatu yang telah berdiri tidak boleh disebut dengan an'am atau batin karena tidak boleh diasmakan. Cuma sudah berubah kepada makom. Kalau dia disebut berdiri dalam diri itu namanya sabitah. Nah, kalau jauhar basitah di dalam namanya sabitah, tinggal dibalik aja basitah dengan sabitah. Ya. Nah, arti sabitah itu kesendirian. Ya. Nah, yang terlihat ini adalah sebuah doanya Rasulullah, ya Allah wal hayatun wal wasirun al wajhudun al ilallah. Seperti apa yang boleh engkau halalkan untuk merumpamakan engkau ya Allah? Wa anta karajiyatun. Nah inilah alam karajiah.
Inilah penampakan Tuhan. Ya, karena dari pantulan orang yang tidak menyaksikan pantulan tidak diakui kodratnya Tuhan. Artinya apa? Aku yang disembah, engkau yang tersembah. Aku yang dipuji, engkau yang terpuji. Nah, nanti akan berdampak seperti itu. Umpamanya kita menuntut ilmu bagaimana menggeser hari hujan. Udah ada ayat dikasih guru segala macam. Kalau yang sabita keraja, dia melirikan, pinggir kamu, saya lewat. Karena itu adalah Tuhan Rabbil Alamin. Komunikasinya cukup komunikasi batin, itu sudah selesai. Air disuruh keras-keras, semua akan terjadi. Karena yang menyuruh adalah Rabbil Alamin, penguasa sekalian alam. Diri Rabb, diri penguasa. Tapi karena dia punya induk manusia namanya, menjadi Rabbin Nas. Nah, nanti itu dikaji belakangan ya. Jadi yang penting sekarang kita sudah tahu bahwasanya ada diri berdiri tanpa didirikan. Nah, ini berarti tidak lagi mencari dengan diri hakikat. Nah, rumus-rumus ketuhanan tidak dipakai lagi. Yang wujud, maujud. Nah, rohani, rabbani. Nah, nanti itu nggak dipakai lagi. Itu pencariannya Rabbinas. Ini Rabbil Alamin. Bagaimana bisa bertuhan kepada Allah? Makhluk aja nggak bertuhan ke diri kita. Wujud, batin, nur, tidak menyembah kepada wujudnya yang ada dalam namanya Allah. Bagaimana bertuhan kepada Allah? Allah ilah ba'dal tunggal yang dimaksud. Menjadilah kamu diriku abtar yang kujanjikan dizahirkan untuk menyembah. Kalau yang lain kan tidak mungkin bisa dia menyembah. Tapi semuanya disebutkan diri sewujud Tuhan di dalam nama Allah, tentu setelah semuanya terhimpun ke diri itu. Mana batin-batin yang dimuliakan, mana zat-zat yang dimuliakan, mana nur-nur yang dimuliakan di alam ini, dia akan mesujud kepada wujud diri yang ada di dalam itu nama. Setelah Rabbinas, Rabbil Alamin, barulah kita menuju aftarnya. Kalau tidak aftar, berarti usuli sholatnya enggak benar. Lillahi ta'ala, ilah dan ta'ala. Menjadi ta'ala aja begini susahnya, kan? Kaji diri rupanya hilang semua, enggak ada diri kita di situ. Kalau disuruh menghilangkan diri, enggak mungkin bisa. Menghilangkan jasad, enggak mungkin bisa. Gagal, saya yakin. Kenapa gagal? Menghilangkan jasad, marifat apapun tidak akan sanggup. Kalau dia tidak tahu ada jasad halus di dalam jasad, yang mana diri itu ada di atas daging, di bawah kulit, dan itu sangat susah orang tahu tubuh Tuhan itu. Kalau itu hilang, kafir kita. Nah, begitu, paham? Begitulah selanjutnya nanti, insya Allah. Alhamdulillah, amat terang ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam yang telah mengajukan pertanyaannya, dan insya Allah untuk selanjutnya yaitu Bapak Fitrah tadi yang sudah mengangkat tangan. Jadi silakan Pak. Terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ayah guru dalam keadaan sehat-sehat. Amin, insyaallah.
Mau yang tanyakan ya guru, itu Zahirul Robi, hubungan Zahirul Robi dengan jasad itu gimana ya guru? Iya. Kalau tubuh kulit daging urat tulat zahirnya makhluk, betul nak? Kucing juga punya begitu. Tapi tubuh zahirnya Allah, inilah yang tidak diketahui oleh orang sebanyak. Ya, tubuh batin tahu. Dia kan ada zahirnya Allah. Wa zahir wal batinu. Zahirku menunjukkan batinku, artinya di mana aku. Fungsi zahir itu untuk menunjukkan, bukan untuk hidup. Tapi zahirnya Allah itu beda dengan zahirnya manusia. Paham? Insyaallah ya. Waalaikumsalam. Jadi yang mau menyembah nama sembah nama, yang menyembah Tuhan ya sembah Tuhan. Ya silakan. Silakan kepada Bapak Batin Hakim untuk pertanyaannya. Dipersilakan Pak. Insyaallah, terima kasih Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sehat selalu ya. Amin insyaallah. Di sini saya mohon pencerahan di sini ya tentang kodrat diri, sesuatu diri yang berdiri, atau jauhar awal suatu kodrat diri yang tidak didirikan. Yang penting tahap awal ini kita sudah tahu dulu seperti apa yang dikatakan kodrat yang berdiri tanpa didirikan. Jangan nanti dalam pencarian memakai diri hakikat, ya nggak boleh. Nah, seperti apa wujudnya nanti dalam pelajaran kita menuju 7 perjalanan wujud diri yang ada di dalam asma nanti dalam perjalanan. Paham? Insyaallah. Dia menyampaikan lewat pengajian itu yang paling mahal harganya. Kalau menyampaikan secara zahir, kalau tidak kamu kafir, saya kafir kalau nggak bisa jawab. Nah kan gitu. Makanya kalau umpamanya saya bilang, itu di mana? Non, belakang pintu. Nah, itu nggak boleh. Islam mendidik kita dengan bahasa rohani dan dia harus diantarkan dengan bahasa rohani. Nanti wujud apa seperti yang berdiri dalam asma Allah itu nanti akan terjawab dalam kita perjalankan. Paham? Insyaallah. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Batin Hakim atas pertanyaan. Dan untuk pertanyaan selanjutnya yaitu insya Allah kepada Bapak Tohirul Rasid, dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini diri yang berdiri sendiri ini, apakah kita masuknya ke fana gitu Bu ya? Tidak ada, ini tidak ada urusan kita di sini. Mau kita fana, mau kusuk, tidak lagi menjadi kodrat, karena yang dikaji adalah kodrat dirinya semata. Kita wujud yang terjadi, jadi bukan wujud yang mengaji. Gitu, paham? Jadi tidak ada lagi pembahasan kita di sini. Mau kita katakan fana, mau apa, tidak perlu lagi. Karena yang akan terjadi ini di diri. Kita menerima wa khalaqtuka li ajli wa khalaqtuka li la'adlika. Aku jadi, maka engkau pun terjadi, engkau jadi, aku pun jadi.
Jadi tidak bisa dikatakan sebuah diri yang mengamalkan kajian ini, tetapi sebuah diri yang berdiri di dalam asmanya. Jadi tidak ada istilah kata kita, saya, atau aku. Paham? Insya Allah. Karena kodrat jauhar itu contohnya, mana kodrat jauhar di diri kita? Enggak ada. Mau kaji batin, kaji sir, kaji wujud, tidak ada kodrat yang bernama jauhar. Dan tidak ada kodrat yang berkodrat sabitah, basitah. Tidak ada kodrat yang berwujud karajiah. Tidak ada karajiatun al-adam, tidak ada itu. Wat karajiatun al-Muhammad, tidak ada itu. Dan karajiatun ilallah, tidak ada. Karajiah tidak boleh diberi nama. Dan dia adalah sebuah perumpamaan yang dihalalkan untuk melihat Allah. Tapi bagaimana proses terlihatnya, ini yang harus dijalankan. Karena pengakuan itu tidak akan membawa berkah. Paham? Berarti harus proses tajali juga ya Bu ya? Tidak ada yang keluar dari bebas dari tajali, itu tidak ada. Ya. Tafrid, tajrid itu wajib. Kalau cuma ngomong begini semua orang juga bisa nih. Betul? Betul Bu ya? Iya, saya tidak mengajarkan berpendapat di alam gaib, tapi saya mengajarkan maujud di alam gaib itu benar. Iya. Tidak saya ajarkan berpendapat dalam agama, tetapi berprasangka dan berderajat dalam agama, itu saya ajarkan. Nah, sekaranglah saatnya kita, mana batin-batin yang dimuliakan itu dalam diri? Apa yang dimuliakan? Batin apa? Zat apa yang dimuliakan? Nur apa yang dimuliakan? Semua akan terhimpun dan sujud kepada sebuah kodrat yang berdiri tadi, yang akan menjadi kajian. Yang penting kita sekarang sudah bisa menerima bahwasannya mengkaji wujud dan wujudnya Tuhan dalam asmanya, tidak mengkaji diri kita secara hakikat. Tidak boleh dihakikatkan kepada kita, termasuk merasa kita yang mengamalkan. Tidak ada yang mengamalkan itu pandangan, tidak kita. Gitu, paham? Insya Allah. Insyaallah. Baik jamaah, saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.